Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarani dari Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Geografi Stambuk 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi mengenai laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 2, di mana mitranya yaitu SMA swasta PAB 8 Saintis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendahuluan, informasi umum sekolah mitra, hasil kegiatan PLP2, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Pendidikan ini menjadi wadah untuk mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri tidak hanya dipraktekkan dalam dunia pendidikan saja, melainkan juga dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para penerus bangsa untuk memajukan negara di kemudian hari. Perguruan tinggi juga merupakan sebagai salah satu tempat pendidikan yang menyediakan dan membentuk para calon-calon penerus bangsa untuk ikut andil dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya yaitu bab 2, di mana di bab 2 ini informasi umum sekolah mitra akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah, organisasi sekolah, sumber daya manusia di sekolah, sarana dan prasarana, serta prestasi sekolah. Nah, masuk yang pertama yaitu visi sekolah. Jadi visi sekolah di SMA swasta PAB 8 Saintis itu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, religius, berkarakter, kompetitif, berdaya saing, dan peduli lingkungan. Sedangkan misi sekolahnya terdiri dari 9. Yang pertama, menumbuh kembangkan kepribadian yang unggul bagi warga sekolah dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, mengembangkan sikap jujur, adil, rendah hati, bersikap dan berperilaku penuh bermoral. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan serta selaras dengan kebutuhan terkini. Yang keempat, melaksanakan pembinaan siswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kelima, menumbuh kembangkan semangat untuk berprestasi kepada seluruh warga sekolah. Yang keenam, mengembangkan berbagai sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah, dan komunikasi internal ataupun eksternal. Yang ketujuh, mengembangkan perpustakaan digital untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan rasa kePAB-an di lingkungan sekolah dan mengaplikasikan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan sekolah. Jadi tujuan sekolah di SMA swasta PAB 8 Saintis terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, tumbuhnya semangat unggulan kepada masyarakat, terciptanya proses pembelajaran efektif berbasis lingkungan, terciptanya siswa yang unggul dalam bidang pendidikan dan berjiwa religius terhadap ajaran agama, terciptanya budaya kejujuran, toleransi, kerjasama, saling menghargai, disiplin, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir, terwujudnya pelaksanaan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu ada organisasi sekolah. Adapun jenis organisasi di SMA swasta PAB 8 Saintis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada OSIS, yaitu organisasi siswa intrasekolah. Yang kedua Paskibra, pasukan pengibar bendera pusaka. Yang ketiga Pramuka, dan yang terakhir pencak silat. Selanjutnya sumber daya manusia di sekolah. Jadi setiap sekolah pasti harus memiliki unsur-unsur yang selalu mendukung proses pembelajaran. Salah satunya unsur tersebut ialah sumber daya manusia yang memadai. Adapun jumlah guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan di SMA swasta PAB 8 Saintis adalah sebagai berikut. Kepala sekolah ada 1, guru tetap 48, pegawai tetap
2 dengan jumlah keseluruhan 51. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai guru dan peserta didik. Seperti yang kita ketahui, guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007 adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya mengajar, baik itu guru di sekolah maupun di tempat lain. Dalam bahasa Inggris, guru disebut teacher, yang artinya pengajar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maka dari itu, kehadiran seorang guru dalam suatu sekolah sangatlah penting. Begitu juga dengan sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis ini. Nah, selanjutnya ada mengenai siswa. Jadi, siswa sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai murid ataupun pelajar, sedangkan siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Salah satu komponen dalam sistem pendidikan ialah adanya peserta didik, sebab seorang tidak dikatakan sebagai pendidik jika tidak ada peserta didik. Kelancaran aktivitas sekolah juga didukung dengan adanya peserta didik, maka keberadaan peserta didik sangatlah penting. Jadi untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis mempunyai jumlah siswa sebanyak 584 siswa yang terdiri dari kelas 10 dengan jumlah 209, kelas 11 dengan jumlah 200, dan kelas 12 dengan jumlah 175. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. SMA swasta PAB 8 Saintis sendiri memiliki sumber lainnya berupa fasilitas ruangan koperasi, ruangan ibadah, pos satpam, lapangan upacara, kantin, toilet, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang kesenian, ruang UKS, ruang OSIS, ruang kepala sekolah, ruang guru, serta ruang belajar. Selanjutnya ada prestasi sekolah. Jadi di SMA swasta PAB 8 Saintis sendiri memperoleh prestasi yang pertama yaitu juara umum tingkat penegak, juara umum Sembagud tahun 2021, juara umum event angkasa SMK Negeri 1 Percut Setuan, juara umum tingkat mulia tahun 2021, juara event kipas SMK Negeri 1 Percut Setuan, juara umum tetap Satuan Terbaik Jaguar Season 3 2023 se-Sumatera Utara, Bina 1 Varian Formasi Tingkat Manajemen Purna Umum Jaguar atau Jawara Gerak Unjuk Aksi Paskibra, Bina 2 Tari Komando Tingkat Manajemen Purna Umum Jaguar atau Jawara Gerak Unjuk Aksi Paskibra, Madya 2 LKBB Tingkat Manajemen Purna Umum Jaguar Jawara Gerak Umum Ansi Paskibra. 10 Juara Atlet Marching Band PDBI Deli Serdang tahun 2022. Futsal juara 3 Kota Medan, juara 3 Cerdik Sinjes Robotics Competition jenjang SMA SMK 2023, Olimpiade Geosper Unimed tahun 2022 peringkat keempat. Selanjutnya bab 3 yaitu hasil kegiatan. Dari hasil bab 3 ini kita akan membahas mengenai analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru kamu. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, dan yang terakhir refleksi. Langsung saja yang pertama mengenai analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran. Jadi seperti yang kita ketahui, kurikulum pada sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis
memakai kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum merdeka dirancang untuk menjadi lebih adaptif dengan berkonsentrasi pada materi yang esensial, mengembangkan karakter dan kemampuan peserta didik. Kurikulum merdeka berkontribusi pada pembentukan keterampilan yang dimiliki siswa secara alami yang dimulai pada awal pembelajaran. Hal ini dikarenakan kurikulum merdeka memiliki kemampuan untuk menentukan bakat dan minat siswa. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat berfungsi sebagai penerus bakat dan minat siswa. Namun, untuk mencapai tujuan bersama antara pendidik dan peserta didik, perlu adanya pendukung saat melakukannya. Kurikulum merdeka berfokus pada pembelajaran karakter yang berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dimaksud P5. Untuk mewujudkan generasi yang berkarakter dan unggul dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik memiliki kebebasan untuk berpikir kritis dan belajar dari berbagai sumber, sehingga dapat membantu peserta didik untuk menemukan informasi baru, menambah wawasan pengalaman, dan memecahkan masalah secara nyata. Adapun analisis kurikulum 2013 dijabarkan melalui beberapa analisis, yaitu analisis tujuan kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka bertujuan untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik, dan juga tujuan lain pada kurikulum merdeka ini untuk lebih bisa menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Penerapan kurikulum merdeka belajar di Indonesia pun semakin masif. Kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, analisis karakteristik kurikulum merdeka. Jadi, karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, analisis implementasi kurikulum merdeka. Jadi, implementasi kurikulum merdeka secara bertahap terus diberlakukan pada setiap satuan pendidikan di sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang mendasar satuan pendidikan PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, sampai ke tingkat perguruan yang lebih tinggi. Pengimplementasian diberlakukan didasarkan pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Segala segi bentuk kesiapan tersebut adalah bagian dari tata pengelolaan pendidikan seperti sarana prasarana, biaya pendidikan, manajemen pendidikan, kurikulum, dan berbagai jenis komponen lainnya. Kurikulum merdeka sendiri merupakan pengembangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan bahkan memulihkan pembelajaran dari krisis yang dialami selama ini.
Kebijakan ini merupakan sebuah langkah untuk membangun sumber daya manusia menjadi berkualitas yang berdasar pada profil Pancasila. Di dalam kurikulum mengandung berbagai macam model dan metode yang tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar sehingga bisa mencapai kompetensi dan tujuan yang diharapkan, yakni merdeka belajar. Ciri khas dari kurikulum merdeka dalam kurikulum merdeka yang pertama yaitu guru lebih leluasa, sekolah berperan membantu meningkatkan SDM guru. Selanjutnya, analisis karakteristik peserta didik di SMA swasta PAB 8 Saintis. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi penyusunan perangkat pembelajaran yang pertama ada modul pembelajaran. Jadi yang seperti kita ketahui modul ajar ini sama seperti RPP, namun yang membedakannya adalah dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Modul ajar kurikulum merdeka merupakan pengganti dari RPP yang berformat dan bersifat variatif yang meliputi materi atau konten pembelajaran, metode pembelajaran interpretasi, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Jadi bahan ajar yang digunakan adalah bahan ajar berbasis buku cetak, IPS, geografi, dan bahan ajar yang tim mahasiswa buat sendiri dari berbagai artikel untuk dijadikan pedoman belajar di rumah dan di sekolah. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi mahasiswa PLP2 ini membuat LKPD yang dibagikan kepada peserta didik secara langsung. Dan yang terakhir, perangkat penilaian. Jadi penilaian dibuat sesuai dengan modul ajar yang mahasiswa buat dan tetap mengacu pada format kurikulum merdeka. Selanjutnya mengajar terbimbing dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Jadi yang pertama ada praktek mengajar terbimbing. Latihan praktek mengajar terbimbing adalah latihan praktek mengajar lengkap dengan persiapan menggunakan fasilitas yang ada, serta mengembangkan metode dan keterampilan mengajar di kelas dengan bimbingan guru pembimbing atau guru pamong dan dosen pembimbing. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi pengaruh besar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dapat menjadi reformasi sistem pendidikan menjadi lebih baik. Beragam kemampuan TIK yang luar biasa sudah seharusnya dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dalam kerangka melahirkan sistem pendidikan yang lebih baik, baik dalam aspek sarana prasarana, peningkatan profesionalisme, kualitas sumber daya manusia pendidik atau guru, maupun menghasilkan anak didik yang berkualitas. Pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan juga dapat membuat reformasi untuk sistem pendidikan yang lebih baik. Para guru harus diyakinkan bahwa TIK memiliki kegunaan dalam memfasilitasi proses belajar siswa dan bahwa TIK tidak akan menggantikan kedudukannya sebagai guru, melainkan membantunya untuk paling tidak menyimpan dan menyajikan konsep, prinsip, prosedur yang ingin diajarkannya. Upaya strategis yang perlu dilakukan adalah para guru perlu ditingkatkan kepercayaan dirinya serta dilibatkan dan ikut berpartisipasi dalam pengembangannya, yaitu pengembangan TIK untuk pembelajaran demi meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, para guru dan tenaga pendidik lainnya dituntut untuk dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi karena pemanfaatan teknologi dan informasi dapat menunjang proses pembelajaran secara daring. Manfaat yang dapat diberikan oleh teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar yaitu interaksi langsung, keseragaman pengamatan dan persepsi, membangkitkan motivasi belajar, menyajikan informasi sesuai kebutuhan,
menyajikan informasi tanpa batas, dan yang terakhir menyajikan informasi menarik. Pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan kurikuler adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar membantu siswa dalam hal mendalami sekaligus menghayati berbagai materi yang nanti akan dipelajarinya ketika dalam kegiatan intrakurikuler. Menurut Barudin, kegiatan ekstrakurikuler dimaknai sebagai sebuah penghimpunan yang telah disiapkan oleh satuan pendidikan dalam rangka untuk mengarahkan apa yang menjadi minat, bakat, kegemaran, kepribadian, dan kreasi peserta didik sehingga nantinya dijadikan sebagai acuan dalam mendeteksi talenta peserta didik. Dalam praktiknya, program yang telah disiapkan tersebut memuat rumusan rencana dan aturan-aturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, materi pelajaran, serta tata cara atau strategi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah mitra yaitu pencaksilat. Bela diri pencaksilat adalah sebuah cabang olahraga untuk memperdalam pengetahuan peserta didik di SMA swasta PAB 8 Saintis tentang salah satu bela diri yang ada di Indonesia. Bela diri pencaksilat dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler, khususnya di SMA swasta PAB 8 Saintis. Ekskul ini merupakan wadah bagi peserta didik yang baru ingin mengenal dan yang telah memiliki kemampuan dalam bela diri pencaksilat sehingga mereka bisa mengembangkan dan mengekspresikan diri mereka melalui bela diri pencaksilat ini. Selanjutnya ada futsal. Salah satu usaha SMA swasta PAB 8 Saintis dalam melatih skill dan kelincahan peserta didik adalah dengan mengadakan ekskul futsal yang melakukan latihan rutin setiap 1 kali dalam seminggu. Tim futsal sendiri diberi nama Jaguar. Ini melakukan latihan rutin bertujuan untuk melatih skill bermain bola mereka. Selanjutnya pramuka. Jadi gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan menjaga serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kegiatan PLP2 ini merupakan mata kuliah yang memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman melalui alur sistem yang diterapkan baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan di luar mengajar sebagai upaya dalam pembentukan kualitas diri untuk menjadi guru yang profesional. Kegiatan PLP2 ini juga memberikan manfaat sebagai wadah menguji kualitas kemampuan dalam mengajarkan disiplin ilmu yang kita miliki serta sebagai parameter sejauh mana kemampuan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran, menyampaikan materi geografi, menghadapi siswa serta mengelola kelas dengan baik agar pembelajaran geografi berjalan efektif. Dalam kegiatan yang dilakukan selama PLP2 ini banyak pelajaran yang didapat sebagai upaya peningkatan kualitas diri sebagai calon guru profesional serta melakukan interaksi positif dengan siswa di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis. Sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Jarani undur diri. Terima kasih.